Serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Kisah di Tanah Naga. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-7 ini menampilkan M. Abud sebagai Xiaoma, Bimo Laksono sebagai Sampohui, dibantu oleh Moko dan Okta. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya mengejar Cempaka ke negeri Cina dengan menumpang perahu perompak milik Kolubeng. Sementara itu Cempaka yang lebih dulu meninggalkan Pasundan diselamatkan oleh kapal layar milik pedagang besar dari Cina yang bernama Sampohui. Xiaoma, putra tunggal dari Sampohui lah yang telah menolongnya dari cengkraman gelombang. Setelah beberapa saat Cempaka siuman, apakah saya boleh keluar dari kamar ini? Tentu saja boleh. Mari. Maaf. Saya dapat berjalan sendiri, Tuan Xiaoma. Maaf, saya khawatir Nona akan jatuh setelah beberapa saat tidak sadarkan diri. Jangan khawatir. Saya cukup kuat untuk melangkahkan kaki saya. Nona Cempaka hebat sekali. Mari kita keluar. Di sana, Pasundan di belakang kita. Sudah cukup jauh dan tidak terlihat lagi, sekalipun merupakan titik dan garis saja. Kau bersedih, Nona Cempaka? Tidak. Aku tidak bersedih. Jangan khawatir. Aku akan mengantarkanmu kembali kelak kemari, ke tanah Pasundan. Aku begitu mencintai tanah itu. Kau tidak perlu merepotkan dirimu untuk mengantarku kembali. Aku kira daratan naga juga tidak kalah indahnya. Kau menyukai negeriku? Kau akan tinggal di negeriku selamanya? Kenapa tidak? Tapi apa sebetulnya yang terjadi pada dirimu, Nona Cempaka? Mengapa kau bersikap aneh? Sikapmu itu adalah di luar kewajaran. Aku tidak percaya kau tidak rindu dengan tanah Pasundan. Aku tidak percaya. Pastilah telah terjadi sesuatu dengan dirimu. Tidak. Aku tidak apa-apa, Tuan Xiaoma. Oh ya, kapalmu besar sekali. Berapa harikah perjalanan kita ke negerimu ini? Cukup membosankan, Nona. Sekitar 14 atau bisa 20 hari. Membosankan bagimu mungkin, yang telah sering melakukan perjalanan seperti ini. Tapi bagiku, ini adalah sebuah pengalaman baru. Aku menyukainya, Tuan Xiaoma. Kau tidak takut berada di tengah lautan seperti ini? Di tengah hamparan air? Di mana daratan tidak lagi jelas berada di mana? Tidak. Justru semua ini bagiku merupakan pemandangan yang sangat menarik. Jika memang harus takut, apa yang sebenarnya harus ditakutkan, Tuan Xiaoma? Kau hebat sekali, Nona Cempaka. Seharusnya dengan sikap seperti ini, kau adalah seorang pendekar yang gagah, bukan wanita yang lemah gemulai. Aku mengagumi sikapmu itu. Tuan Xiaoma tentu adalah seorang pendekar yang hebat, karena berani menerjang gelombang ganas untuk menyelamatkan aku kemarin. Aku memang pernah sedikit belajar kepandaian di negeriku. Jika saja Nona mau mempelajari kepandaian, aku akan dengan senang hati mengajarkan 1-2 jurus untuk pegangan Nona. Aku tidak suka belajar kepandaian pukul-memukul.
Terima kasih Tuan Sioma. Ya, tidak apa-apa. Kau memang seorang wanita. Bukan seorang laki-laki yang kasar dan senang belajar pukul memukul. Tapi di negeriku sana, tidak sedikit wanita yang menguasai ilmu kepandaian silat sebagaimana laki-laki. Mereka tentu adalah wanita yang hebat. Kau juga seorang wanita yang hebat, Nona. Hei, ada apa Tuan Sioma? Seandainya saja Nona mau memanggil saya dengan sebutan yang lebih akrab, tidak memakai basa-basi Tuan, demikian juga saya. Bolehkah itu? Mengapa tidak? Bagaimana aku harus memanggilmu? Kakak Sioma? Iya. Panggil aku dengan sebutan Kakak Sioma. Dan aku akan memanggilmu dengan sebutan Adik Cempaka. Sioma yang menjadi gembira bukan alang kepalang, melompat mundur dan berputar 3 kali di udara. Dan ketika ia menjejakkan kakinya, pedangnya sudah berada di tangan. Dan kemudian dengan perasaan sukacitanya, ia menggelarkan beberapa jurus ilmu simpanannya. Bagaimana Adik Cempaka? Wah, hebat sekali Kakak Sioma. Hebat sekali gerakan pedang kakak. Begitu cepatnya. Saya tidak dapat mengikuti gerakan pedang itu. Ya, pastilah 10 orang pengeroyok akan terlempar dengan tubuh terluka jika mereka mengepung Kakak Sioma. Aku bergembira sekali hari ini, Adik Cempaka. Bagaimana jika kita mengadakan satu pertunjukan adu kepandaian? Kau suka? Tentu saja. Asalkan tidak sampai cedera ataupun terluka. Akan kita batasi. Berkumpul! Kita akan buat keramaian. Tinggalkan pekerjaan kalian semua, kecuali jurumudi kapal ini. Tinggalkan. Ayo, buat lingkaran besar hingga ke bibir kapal. Kita akan buat arena untuk adu kepandaian. Geser. Mundur. Tuan. Iya, ada hadiahnya. Masih ada hadiahnya. Iya, kita akan menghabiskan sore hari ini dengan pertandingan adu kepandaian. Tetapi, penentuan menang atau kalah hanya bagi mereka yang berhasil menjatuhkan lawannya hingga tidak berdaya. Tetapi seperti biasanya, aku harap adu kepandaian ini tidak menjurus kepada hilangnya pengendalian diri. Aku tidak ingin ada korban ataupun cedera dalam adu kepandaian ini. Baik, Tuan. Beres. Mari kita mulai. Dan sebagai hadiah adu kepandaian kali ini, aku akan memberikan sebotol arak simpanan ayahku bagi pemenangnya. Dan untuk kali ini, aku menyediakan 3 botol arak dari dinasti lalu, sebelum dinasti Hian Tiong. Arak yang telah berumur lebih dari 30 tahun. Ya, saya ikut, Tuan Sioma. Saya. Mungkin. Iya, betul. Aku yang memulai lebih dahulu, Tuan Sioma. Aku lawannya. Bagaimana, Tuan? Kalau kami bisa segera mulai. Ya, mulailah kalian. Kau harus berhati-hati menghadapi 12 jurus pukulan sakti dari selatanku ini. Mana bisa kau banggakan pukulan itu di depanku, adik lo? Ayo, seranglah aku dahulu. Baiklah, jagalah seranganku ini. Baik. Mereka begitu sederhana, jauh berbeda dengan gerakan kakak Sioma. Agaknya Sioma adalah satu-satunya orang yang memiliki ilmu tertinggi di kota ini. Entah bagaimana hebatnya tokoh-tokoh lain dari mereka. Bagaimana Adik Cempaka? Kau menyukai pertunjukan adu kepandaian seperti ini? Suka sekali kakak Sioma. Mereka hebat-hebat dan gagah sekali.
Tubuhnya kuat menahan pukulan. Itu adalah hasil latihan keras mereka. Kelak di negeriku, kau dapat melihat yang jauh lebih hebat lagi. Bahkan jauh lebih hebat dari yang tadi aku tunjukkan. Terutama mereka yang menjadi tokoh-tokoh pengawal kaisar. Bagaimana rasanya pukulan sakti dari aku, Selo ini, Tuan Sioma, apalagi yang harus aku lakukan? Mundurlah dulu engkau, Losam. Biarkan yang lainnya bertanding. Ayo, maju lainnya. Beberapa saat kemudian, pertandingan sudah berjalan lagi. Suasana kembali menjadi riuh rendah oleh sorak-sorai mereka yang bertarung. Sementara itu Jurumudi dari tempatnya yang cukup tinggi sempat memperhatikan pertandingan itu sambil bekerja, mengendalikan arah perahu besar itu meluncur membelah riak ombak kecil. Asyong, kau tidak mengajak Nona Cempaka masuk untuk makan? Bukankah belum waktunya untuk makan, Ayah? Kau ini bagaimana? Apakah kau tahu Nona Xiaoma itu sudah makan siang tadi? Bukankah siang tadi kau temukan dia di tengah gelombang? Iya, Ayah benar. Marilah Nona Xiaoma, engkau harus makan dulu agar tidak menjadi sakit. Tapi pertandingan ini menarik sekali, Kakak Xiaoma. Sayang sekali. Kau akan melihat nanti setelah makan. Dan justru itu pada babak berikutnya yang paling seru. Betulkah itu, Kakak Xiaoma? Masakan aku berbohong? Ayolah, kita makan dahulu. Aku menemani. Mari. Baiklah. Ayolah Tuan Sam. Tuan Sam juga makan bersama saya. Kau makanlah bersama dengan Xiaoma. Biar aku menikmati pertandingan ini. Karena setan kecil ini sudah menjanjikan arak simpananku sebagai hadiah untuk mereka. Ayolah adik Cempaka. Ayo. Kenapa bengong saja, adik Cempaka? Makanlah. Apakah engkau bingung melihat masakan itu? Tidak Kakak Xiaoma. Ayo makanlah. Ikan dengan bumbu dan masakan Tio Ciu enak sekali. Kau cobalah. Itu masakan ikan yang paling digemari di negeri kami. Xiaoma kemudian mengerat sedikit demi sedikit ikan besar itu dan kemudian meletakkan ke dalam mangkuk bubur Cempaka. Hal mana membuat Cempaka menjadi risih. Kemudian ia pun mulai menyantap bubur dan masakan yang disediakan. Sementara di luar, keramaian terus berlangsung, sejalan dengan meluncurnya perahu besar milik saudagar Sampohui. Kau tambah buburnya, adik Cempaka? Cukup Kakak Xiaoma. Aku sudah kenyang sekali. Terima kasih. Bagaimana jika kita keluar kembali melihat pertunjukan adu kepandaian? Atau kau ingin beristirahat? Maaf Kakak Xiaoma, lepaskan tanganku. Nanti ayahmu melihat. Maafkan aku. Ayo, marilah kita keluar saja. Mungkin pertandingan di luar sudah mulai mendekati babak penentuan. Ayolah Kakak Xiaoma. Mari. Hari sudah mulai sore. Pertandingan ini sudah harus segera berakhir. Karena itu, aku merubah aturan adu kepandaian ini. Kepada 4 orang pemenang babak pendahuluan, tidak perlu lagi untuk saling cari pemenang lagi. Kalian berempat sekaligus boleh menghadapi aku. Bagaimana ini Tuan Muda Xiaoma? Pesta arak akan gagal jika Tuan Xiaoma mencampuri urusan ini. Mereka semua pasti akan gagal menghadapi Tuan Xiaoma, walaupun maju sekaligus. Tentu saja aku tidak akan berlaku curang seperti itu. Aku akan memberikan kebebasan pada kalian untuk menyerang aku. Sedangkan aku hanya menghadapi kalian dengan sebelah tanganku saja. Dan lagi, hanya 10 jurus saja.
Jika seorang saja dari kalian masih dapat bertahan dalam 10 jurus, aku mengaku kalah. Dan kalian berempat pemenangnya. Bagaimana? Jika begini caranya memang harus diterima. Setidak-tidaknya kita dapat menyaksikan kepada tertinggi dari Tuan Muda Xiaoma. Terima. Ya, Kalian betul pasti itu. menang. Kita akan berpesta. Wah, kau akan kalah, Kakak Xiaoma. Sebelah tangan menghadapi mereka berempat. Dan lagi hanya dengan 10 jurus saja. Lihat saja adik Cempaka. Ayo, majulah kalian semua. Aku sudah siap. Kau akan kalah, Kakak Xiaoma. Sebelah tangan menghadapi mereka berempat. Lihat saja adik Cempaka. Ayo, majulah kalian semua. Maafkan kami, Tuan Muda. Mari kawan-kawan. Gerakan Kakak Xiaoma begitu cepat. Agaknya benar. Ia akan dapat menjatuhkan keempat lawannya sebelum 10 jurus. Jurus serangannya begitu kaku, tapi mantap dan mengandung kekuatan yang cukup hebat. Berhati-hatilah, Tuan Xiaoma. Sudah 5 jurus. Terima kasih atas peringatan engkau, Paman Bengki. Awas! Bagaimana, Paman Bengki? 2 orang kawanmu sudah kubuat tidak berdaya. Tetapi Tuan hanya mempunyai sisa 3 jurus lagi. Engkau kira aku tidak bisa menyelesaikannya dalam 10 jurus? Lihatlah, bahkan akan aku sisakan 1 jurus. Bertahanlah, Cuasute. Bagaimana, Paman Bengki? 9 jurus. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Arak simpanan itu akan tetap aku berikan pada kalian berempat. Dan untuk lainnya, juga akan disediakan arak yang juga tidak kalah nikmatnya. Ayo, kita berpesta! Dari hari ke hari, Xiaoma melayani Cempaka dengan begitu penuh perhatian. Sampai akhirnya pada hari ke-15, mereka tiba di daratan naga. Woi, kita tiba. Itu negeri kita. Kita telah tiba. Tinggal di rumah ini hanya bersama ayah dan 5 orang pelayan. Ibuku sudah mati. Marilah masuk. Agaknya engkau adalah orang terpandang, Kakak Xiaoma. Ada beberapa pengawal yang menjaga rumahmu. Iya, ayah adalah salah seorang bangsawan kepercayaan dari Kaisar. Pasundan adalah salah satu tugas yang dibebankan oleh Yang Mulia Kaisar Hyantio, mencari hubungan kenegaraan. Selamat atas kembali Tuan Besar dan Tuan Muda. Kami semua sudah rindu sekali. Ini adalah Bibi Sio. Bibi tolong rawat Cempaka ya. Dia adalah gadis dari tanah Pasundan yang ingin tinggal bersama-sama dengan kita. Alangkah cantiknya gadis ini, Tuan Xiaoma. Apakah tidak ada penghubung dari istana yang menanyakan aku ini, Bibi Xiaoma? Tuan Besar, tuanku datang sedikit terlambat.
Kelihatannya pembesar istana sedikit kecewa. Ia datang 5 hari yang lalu, tuanku. Ya, biarlah. Nanti aku akan menghadap ke istana. Beristirahatlah, Cempaka. Anggaplah rumah ini sebagaimana rumahmu sendiri ya. Terima kasih, Tuan Sam. Bibi, tunjukkanlah kamar untuk adik Cempaka dan layanilah dengan sebaik-baiknya. Baik, Tuan Muda. Marilah, Nona Cempaka. Terima kasih, Bibi Syok. Sebaiknya Nona Cempaka membersihkan tubuh dulu. Tentu akan sangat terbatas sekali untuk mandi di atas kapal. Bibi benar, rasanya semua bagian badanku gatal dan lengket. Di mana letak kamar mandinya? Itu di sana. Mari Bibi antarkan. Masuklah, Nona Cempaka. Terima kasih, Bibi Syok. Loh, kenapa Bibi juga masuk? Loh, bagaimana bisa bersih jika Nona mandi seorang diri? Biarlah Bibi membantu Nona membersihkan bagian belakang tubuh Nona, ya. Saya dapat melakukannya sendiri. Maaf, Bibi keluarlah. Saya tidak bisa mandi berdua di dalam sini. Maaf, Bibi Syok. Iya. Baiklah jika begitu. Biarlah Bibi menyiapkan pakaian untuk Nona, ya. Maaf, Bibi Syok. Tidak apa. Sejak di Keraton Karangsedana, aku tidak pernah mau dilayani seperti ini. Setelah selesai membersihkan tubuh, Cempaka keluar dari kamar mandi. Dan di luar sudah menunggu pelayan tua yang dipanggil dengan nama Bibi Syok. Di atas meja kecil di sampingnya telah tersedia setumpuk pakaian wanita tradisional negeri Cina. Ini saya telah menyiapkan pakaian untuk Nona. Tetapi saya kira kali ini saya harus membantu Nona Cempaka. Saya kira Nona tidak terbiasa dengan pakaian seperti ini, Nona. Mengapa banyak sekali pakaiannya? Apakah semuanya ini harus saya pakai? Benar, Nona. Ini adalah pakaian dalam. Ini, dan juga ini. Nona dapat memakainya semua. Lalu ini pakaian luarnya. Ini dan yang ini. Apa ini, Bi? Untuk apa? Dan kemana masuknya pakaian ini? Ini adalah 2 bagian lengannya. Ini dari sini Nona memakainya. Ayo, pakailah. Seperti ini? Betapa besarnya lengan baju ini, Bibi Syok. Sudahlah, pakai saja Nona Cempaka. Saya yakin Nona akan tampak semakin jelita. Ayo. Baiklah. Dengan bantuan pelayan yang ramah itu, Cempaka mencoba mengenakan pakaian khas dari daratan naga. Dan beberapa saat kemudian, Cempaka sudah beristirahat di kebun samping rumah keluarga Sampohui. Cukup besar juga taman bunga ini. Walaupun tidak sebesar Taman Sari Keraton Karangsedana, tapi taman bunga ini mempunyai keindahan yang berbeda. Susunan bebatuan serta kolam yang berliku-liku cukup menawan untuk dilihat. Beruntung sekali aku mendapat kamar yang tidak jauh dari taman yang indah ini. Hei, ramai-ramai apa itu di luar sana? Dari pagar itu, aku akan dapat melihatnya keluar. Seorang tamu agung agaknya. Hei, Tuan Sampohui nampak tergopoh-gopoh menyambutnya. Laki-laki tua berkumis kecil dan gendut itu melihat kepadaku. Licik sekali nampaknya laki-laki itu. Nona Cempaka, kemarilah Nona. Jangan menampakkan diri. Ayo, masuk ke dalam, Nona. Hei, ada apa, Bibi Syok? Kenapa Bibi nampak ketakutan pada tamu itu? Siapa dia? Nanti Tuan Muda dapat menceritakannya. Tapi saat ini Nona harus menyembunyikan diri dahulu dari laki-laki yang baru datang itu, Nona.
tamu yang baru datang itu tadi sudah melihatku, Bibi Syok. Benarkah itu? Benarkah pembesar Kam itu melihat Nona? Iya, laki-laki itu melihat ke arah saya. Aduh, celaka. Celaka, Nona. Tentu Tuan Muda akan menjadi marah kepada saya. Oh, celaka besar, Nona. Loh, memangnya ada apa, Bibi Syok? Mengapa Bibi jadi ketakutan seperti ini? Pembesar Kam itu adalah penjilat busuk. Dia adalah pembesar terpercaya dari Kaisar. Tuan Muda khawatir Nona akan menjadi kurbannya. Pembesar Kam itu mampu untuk berbuat apapun juga di istana kekaisaran. Menjadi kurbannya? Iya. Memangnya apa maksud Bibi? Apakah dia adalah laki-laki hidung belang? Dia itu mana bisa berbuat seperti laki-laki. Dia itu adalah pembesar kebiri. Hah? Apa maksud Bibi? Pembesar kebiri? Dalam keraton Kaisar ditempatkan beberapa pembesar terpercaya. Tetapi mereka semua adalah laki-laki yang telah dikebiri, laki-laki banci. Hal itu dilakukan adalah demi keamanan Kaisar dan juga bagi seluruh keluarganya. Maksud Bibi? Kaisar Hyangtiong dan juga kaisar-kaisar sebelumnya di negeri kami mempunyai banyak selir. Bahkan sampai lebih dari 100 orang. Dan bagi pembesar-pembesar utama kepercayaan Kaisar yang selalu berada di sampingnya, Kaisar di negeri kami memberlakukan aturan, yaitu mengebiri mereka. Oh, yang jagat Dewa Batara. Sampai sejauh itukah sifat-sifat angkara? Oh, lalu, jika begitu, apa yang ditakutkan lagi? Tuan Muda pasti mengkhawatirkan diri Nona. Kalau disampaikan perihal diri Nona kepada Kaisar. Maksud Bibi, Kaisar pasti akan mengambilku secara paksa sebagai selirnya? Ya, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghalanginya, Nona. Kalau aku menolaknya, aku menolak untuk dijadikan selir Kaisar. Sejauh mana yang akan dilakukan? Seluruh keluarga Tuan Besar Sampohui, tidak terkecuali kami para pelayannya akan mendapat hukuman. Dan hukuman itu adalah pancung. Oh, gila, biadab. Segila dan sebiadab itukah Kaisar kalian di sini? Perintah Kaisar tidak akan dapat digugat, Nona. Sudahlah, masuk saja, Nona Cempaka. Saya akan mengintai dan mencari dengar percakapan pembesar Kam. Masuklah. Oh, baiklah, aku masuk saja ke dalam, Bibi Syok. Cukup penasaran aku dibuatnya. Aku harus tahu apa yang terjadi di ruang pertemuan keluarga Sam ini. Aku akan mencari tahu dengan aci 4 arah pembeda gerak. Hup! Bagus. Bagus sekali hasil perjalananmu, Tuan Sam. Kaisar tentu akan memberikan banyak hadiah. Penguasa Indraprasta, salah satu kerajaan di tanah Pasundan, yaitu seorang wanita yang cantik, menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan kita. Dan saya melihat banyak hal yang dapat kita peroleh dari negeri itu. Selain dari hasil buminya, masih banyak hal-hal lain. Semuanya itu telah saya susun dalam laporan untuk Kaisar. Jika Tuan Kam ingin melihatnya, silakan Tuan membaca laporan ini. Kau memang seorang duta yang baik, Tuan Sam. Apakah dalam laporan ini sudah tercantum gadis manis dari tanah Pasundan?
Apa maksud Tuan Kam? Gadis Pasundan? Aku kira tentu Tuan Sam akan berlaku bijaksana dan tidak akan berlaku curang dengan memberikan boyongan kelas 2 pada Kaisar, tetapi menyembunyikan boyongan kelas utamanya. Tapi Tuan Kam, gadis itu bukanlah upeti ataupun wanita persembahan. Bukan Tuan Kam, bukan. Dia adalah sahabatku. Aku tidak akan menyerahkannya pada Kaisar. Apakah aku tidak salah dengar kata-kata putramu itu, Tuan Sam? Xiao, cepat minta maaf pada Tuan Kam. Minta maaf untuk apa, Ayah? Kau telah menghina Kaisar dengan kata-katamu tadi. Minta maaflah, cepat. Tapi... Ayo, sudahlah, lakukan perintah ayahmu ini, Xiao. Ayah... Ayolah, Xiao. Maafkan aku, Paman Kam. Maaf. Aku sudah menduga kau cukup bijaksana untuk tidak merepotkan aku untuk melemparkan maklumat hukuman pancung untukmu, sahabatku. Jika begitu aku permisi. Aku tunggu kehadiranmu besok pagi-pagi dengan nona dari Pasundan itu. Ya, saya akan melaksanakan perintah Tuan Kam. Maafkan saya, Tuan Muda. Mungkin sayalah yang bersalah karena kurang cepat memberitahukan Nona Cempaka yang saat itu berada di taman samping hingga Tuan Kam melihatnya. Jadi semua ini adalah karena ulahmu, setan. Benar-benar tikus busuk, penjilat rendah, manusia tidak tahu malu. Awas kau. Aku akan memberikan hajaran padamu suatu saat. Xiao, janganlah bersikap gila kau. Apakah kau sadar dengan kata-katamu itu? Kau tahu apa akibatnya jika sampai dia mendengar kata-katamu itu tadi? Ingatlah, dinding dan pepohonan kadang-kadang mempunyai telinga. Berhati-hatilah. Tidak, Ayah. Aku tidak rela menyerahkan adik Cempaka. Aku tidak akan menyerahkannya. Aku akan meninggalkan negeri ini. Aku akan kembali ke tanah Pasundan. Aku akan hidup di sana dengan adik Cempaka. Tidak, Ayah. Aku mencintainya dan aku tidak akan menyerahkan pada siapapun juga. Kau tahu apa akibat dari semua perbuatanmu itu? Kita akan meninggalkan negeri ini. Ayah juga ikut denganku. Mereka tidak mungkin akan mengejar kita. Kau kira mudah meninggalkan negeri ini setelah pembesar Kam melihat sikapmu tadi? Saat ini juga, jika kau keluar dari gerbang rumah kita, kau akan menemukan orang-orang dari pembesar Kam yang ditinggalkan untuk mengawasi rumah kita. Dan mungkin sebentar lagi, sepasukan pengawal akan ditempatkan di sekitar jalan ini. Percayalah, jangan lakukan tindakan bodoh itu. Maafkan saya, Tuan Muda. Semua ini adalah kesalahan saya. Saya yang telah membiarkan Nona Cempaka terlihat oleh Tuan Kam. Saya kurang cepat memanggil Nona Cempaka dari halaman samping, Tuanku. Jadi engkau rupanya penyebab semua ini. Cukup, Pak Xiao. Engkau adik Cempaka. Kenapa engkau menghentikan aku memukul wanita yang telah menjerumuskanmu ke tangan Kaisar Mata Keranjang itu? Xiao Ma! Kau ingin menjerumuskan seluruh penghuni rumah ini dengan sikapmu itu? Diam! Dan jangan bicara lagi. Maafkan kami, Nona Cempaka. Kami semua sangat menyukaimu, sangat menyayangimu. Tetapi kali ini kami yang begitu menyayangimu tidak dapat berbuat apa-apa. Maafkan kami, Nona. Sebenarnya, apa yang Tuan takutkan hingga jadi kalap seperti ini? Jadi demikian cemasnya. Tuan, dan juga engkau kakak Xioma, tidak usah terlalu mengkhawatirkan diriku. Biarlah
saya mencoba menghadapi semua ini. Kau tidak tahu betapa menjijikkannya Kaisar Mata Keranjang itu. Xiaoma! Biarkanlah aku menghadapinya. Besok pagi-pagi, Tuan Sam boleh mengantarkan aku menghadap Kaisar. Xiaoma! Mau kemana kau? Keluar mencari angin. Jangan bertindak gila, Xiaoma! Xiaoma pergi entah kemana. Sementara Sampohui ayahnya mengurung diri di dalam kamarnya. Malam pun tiba, Xiaoma belum juga kembali. Bibi Syok. Engkau, Nona Cempaka, ada apakah? Bagaimana dengan Tuan Muda Xiaoma? Apakah sudah kembali? Belum. Tuan Muda belum juga kembali. Apakah Tuan Muda Xiaoma menyatroni istana? Semoga saja Tuan Muda tidak melakukan kekeliruan seperti itu, Nona. Berbahaya sekali. Apakah letak istana kekaisaran jauh dari sini? Tidak terlalu jauh. Hanya beberapa ratus tombak. Istana itu terletak di sebelah barat rumah ini. Sudahlah. Janganlah berpikir macam-macam, Nona Cempaka. Kembalilah ke kamar Nona. Baiklah. Saya akan kembali dan beristirahat. Rasa-rasanya kamar ini menjadi semakin panas saja. Aku harus tinggalkan kamar ini dan mencoba mencari kakak Xiaoma. Tapi kemana aku harus mencari? Sedikit pun aku tidak tahu menahu situasi di sekitar sini. Tapi apapun yang terjadi, aku harus keluar dan berupaya mencarinya. Iya, atap itu. Yang agung, pakaianku ini berwarna terang. Tentu akan menyolok sekali untuk perjalanan malam. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan ialah aku berjalan secara terang-terangan. Tapi untuk keluar dari kamar dan juga rumah Tuan Sam, aku harus berhati-hati. Bukan tidak mungkin beberapa tukang pukul yang ditempatkan pembesar kam itu melihatku. Kukira tidak ada yang melihat aku keluar dari gedung Tuan Sam. Aku akan berjalan dengan santai saja. Sebaiknya aku menuju arah barat saja, melihat-lihat keadaan istana Kaisar Cina yang terkenal itu. Suasana di sini jauh sekali berbeda dengan di Tanah Pasundan. Lampu-lampu yang menerangi setiap rumah demikian indahnya dihias. Ramai sekali kota raja ini. Hei, agaknya aku mulai menjadi pusat perhatian. Apakah ada yang salah pada diriku? Hei, apakah seorang wanita berjalan seorang diri seperti diriku ini adalah suatu keanehan? Iya, aku tidak melihat hal itu. Ya, setidak-tidaknya seorang pelayan wanita menghantar. Dan lagi, cara aku berjalan juga agak menarik perhatian. Rupanya lengan tidak dijatuhkan begitu saja.
Cempaka terus menyusuri lorong demi lorong. Suasana lorong perkampungan itu berkesan rapat dan padat penghuninya. Tetapi tanpa disadarinya, ketika sedang asik-asiknya ia memperhatikan kiri kanannya, beberapa orang mulai mengikutinya. Ketika tanpa sadar Cempaka memasuki sebuah lorong sepi, beberapa orang yang mengikutinya mulai berlomba-lomba mengejarnya. Hei, tunggu dulu! Tunggu dulu, Nona! Tunggu! Hei, siapa yang memanggilku? Ada apakah? Oh, tempat sepi. Akan bermaksud burukkah mereka? Siapakah Nona ini? Bolehkah saya berkenalan? Hei, jangan terlalu serakah, sobat. Aku juga ingin berkenalan dengan gadis yang cantik dan manis ini. Hei, apakah kau belum mengenal aku? Beruang kepala besi. Tinggalkan cepat aku di sini bersama Nona cantik ini, atau engkau dan juga aku, engkau akan kutumbuk dengan kepalaku ini. Aku sudah tahu siapa engkau, beruang kepala besi. Tetapi justru engkau yang belum mengenal cakarku ini. Silakan, majulah jika kau ingin mengadu kepalmu dengan cakarku ini. Hiup! Kalian ini benar-benar orang-orang kasar yang tidak tahu aturan. Apa yang kalian inginkan dariku? Pergilah jauh-jauh. Jangan membuat malu di sini. Lihat itu, orang-orang mulai berdatangan. Persetan dengan orang-orang itu, Nona. Aku harus menghajar dulu si kurus cakar ayam itu. Baru kita berbincang-bincang. Benar-benar laki-laki kasar dan tidak tahu aturan. Aku harus meninggalkan tempat ini sebelum keadaan menjadi semakin ramai. Perlahan-lahan, Cempaka meninggalkan arena yang semakin ramai didatangi oleh penduduk. Beberapa pengganggu lainnya yang mengikuti Cempaka melihat gerakan Cempaka segera mengikutinya. Tetapi belum beberapa jauh, Cempaka mendengar jeritan serta lengking kesakitan dari dua orang yang tengah bertarung. Siapa itu? Seseorang hadir di tengah arena dan melemparkan dua orang tadi. Agaknya orang yang baru datang itu mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Setan, dua orang pengacau ini masih saja mengikutiku. Aku harus mencari tempat sunyi. Aku harus mencari tempat sunyi dan segera pergi cepat dengan Aji Kidang Mambrung. Tunggu, Nona! Celaka, dia mengejarku dengan cepat. Bagus, aku sudah berhasil masuk lorong lain. Aku akan pergi cepat. Kemana larinya gadis tadi? Mengapa cepat sekali menghilang? Baru saja dia belok ke lorong ini. Apakah dia masuk ke salah satu pintu rumah ini? Ataukah dia sudah berlari cepat keluar lorong ini? Apakah engkau kenal siapa gadis tadi? Ampun Tuan Kimlung. Saya tidak mengenalnya. Tapi mungkin gadis itu tinggal di sekitar sini. Sebab tidak mungkin dia dapat lari keluar dari lorong yang panjang ini, apalagi melompat ke atas atap. Bagaimana kau tahu itu? Tadi ketika Tuan mengejarnya, gadis itu berlari menghindar menjauhi Tuan, hanya dengan langkah seorang gadis biasa. Tuan dapat mengerahkan pengawal kerajaan untuk memeriksa rumah-rumah di lorong ini. Memang gadis itu cantik sekali, Tuan Kim. Dan dia bukanlah berasal dari daerah kita. Entah dia dari Mongol, atau
Suku-suku kecil di sekitar dataran Himalaya. Kulitnya berwarna sawo matang, rambutnya panjang terurai. Matanya besar sekali, dan jika terbelalak, pastilah bulat bagaikan bulan yang sedang purnama. Sudah, tutup mulutmu. Tinggalkan tempat ini dan jangan membuat kekacauan lagi. Ya, baik Tuan Kimlum. Sekilas aku sempat melihat wajah gadis itu, walaupun tidak jelas. Sepertinya gadis itu mirip dengan yang juga sempat kuliah di samping rumah Tuan Sam. Tetapi apakah itu mungkin? Oh, sayang sekali. Ketika mengantarkan Tuan Gam, aku tidak sempat melihatnya dengan jelas karena wajahnya terhalang oleh sedikit dedaunan. Beberapa saat, laki-laki setengah umur itu berdiri tegak mematung, mencoba mencerna dan menghubung-hubungi gadis yang baru saja dilihatnya dengan gadis yang di rumah Tuan Sampohui. Tetapi beberapa saat kemudian, telinganya kelihatan bergerak, dan pada saat itu juga ia mengangkat tangannya ke arah atap rumah yang tidak jauh dari sampingnya, dan sejurus kemudian serangan pun meluncur. Rupanya hanya seekor burung malam. Dan gadis itu kini entah berada di rumah yang mana. Sebaiknya aku kembali saja dan membawa sepasukan prajurit untuk mengadakan pemeriksaan. Setan benar. Hampir saja burung malam yang bersarang tidak jauh dari tempat persembunyianku ini membongkar tempat persembunyianku. Siapa laki-laki tadi? Hebat sekali serangannya. Dan jika aku tidak salah lihat, jari kanannya hanyalah tinggal sebuah saja, yaitu telunjuknya yang tadi melancarkan serangan yang hebat. Aku harus meninggalkan tempat ini sebelum datang sepasukan tentara kerajaan di sekitar tempat ini. Nona Cempaka. Nona. Ada apa, Bibi Syok? Apakah Nona sudah siap? Tuan Besar sudah menunggu di ruang depan. Iya, aku sudah siap. Katakan sebentar lagi aku keluar menemuinya. Oh ya, bagaimana dengan Tuan Muda? Apakah sudah kembali? Belum, Nona. Semoga saja tidak terjadi apa-apa dengan beliau. Jika sampai terjadi sesuatu, sayalah yang merasa paling bersalah. Bibi tidak bersalah. Percayalah, segalanya telah terjadi sesuai dengan kehendaknya. Sebentar, saya menyiapkan diri. Apakah Nona rela dan bersedia menjadi, selir dari Kaisar Hian Tiong? Entahlah Tuan Sam, tetapi saya kira saya tidak bersedia. Tuan tidak perlu mencemaskan diri saya dan juga keluarga Tuan. Percayalah, Dewata Agung akan bersama kita yang benar. Iya, Nona benar. Tetapi kita kali ini menghadapi kaisar yang memegang kekuasaan terbesar. Entah apa yang akan terjadi dengan diriku di dalam istana kaisar. Tetapi apapun yang akan terjadi, aku tidak akan menerima diriku dijadikan selirnya. Tapi aku tidak mungkin untuk melarikan diri. Karena keselamatan keluarga Sam justru berada di tanganku. Hilangnya aku dari rumahnya berarti pancung kepala bagi seluruh keluarga Sam yang baik, yang telah menyelamatkan nyawaku dari tengah gelombang laut. Nona Cempaka? Ya, ada apa Tuan Sam? Nona tidak takut?
Tidak, Tuan. Sama sekali saya tidak takut. Tuan Sam tidak perlu mencemaskan diri saya. Iya. Ketenangan hatimu membuat rasa bersalah dalam diriku ini jauh berkurang. Tetapi Nona, maaf, apakah Nona rela dan bersedia untuk menjadi selir kaisar? Entahlah Tuan Sam. Tetapi saya kira saya tidak bersedia. Tuan tidak perlu mencemaskan diri saya dan juga keluarga Tuan. Percayalah, Dewata Agung akan selalu bersama kita. Iya, Nona benar. Tapi kali ini kita menghadapi kaisar, pemegang kekuasaan terbesar di tanah ini. Agaknya kita telah sampai di tujuan, Tuan Sam. Iya, Nona benar. Iya, Nona benar. Bersikaplah sebaik-baiknya di hadapan kaisar dan juga pembesar kami. Salam sejahtera, selamat dan bahagia selalu Sang Penguasa Agung. Bangkitlah kembali. Berita apakah yang akan kau sampaikan hari ini, Kam Ju Hong? Berita utama kita hari ini adalah mengenai Anlusan. Anlusan? Panglimaku yang gagah berani itu? Penguasa kota Hopei? Benar, Tuanku. Akan tetapi hamba harap Tuan tidak menjadi terkejut karena beberapa mata-mata kita melihat adanya ketidakberesan di kota Hopei. Apa maksudmu, Kan Ju Hong? Mata-mata kita yang ditempatkan dalam istana Anlusan mengatakan akan adanya gerakan besar-besaran dari kota Hopei. Hah? Kau maksudkan pemberontakan? Panglima Anlusan hendak menentang kekuasaanku, begitu? Demikianlah kenyataannya, Tuanku. Tidak kurang dari 500.000 tentara berhasil dikumpulkannya. Apa kau bilang? Anlusan mempunyai 500.000 tentara. Jadi sama banyaknya dengan tentara yang kita miliki. Gila. Siapkan segera saja seluruh kekuatan kita. Tumpas habis Anlusan beserta seluruh keluarga dan pengikutnya. Lakukan segera, Kam Ju Hong. Segalanya akan hamba siapkan, Tuanku. Tuanku tidak perlu khawatir. Percayakan segalanya pada hamba, Kam Ju Hong. Terima kasih, Kam Ju Hong. Kau memang pembantuku yang sangat hebat. Tetapi bagaimana kau bisa tahu semua itu? Hingga kau berhasil menempatkan mata-mata di sana. Ampun, Tuanku. Sesungguhnya lah semenjak Tuanku mengangkat derajatnya menjadi semakin tinggi, hamba justru menjadi semakin cemas. Karena Anlusan adalah bangsa Tartar yang sangat fanatik. Benar-benar kutu busuk. Sudahlah, semua itu dapat Tuanku lupakan. Hari ini ada sedikit berita gembira. Sampo Hui telah kembali dan kini siap untuk menghadap Tuanku. Sampo Hui. Iya, aku perintahkan untuk menjalin hubungan dengan negara di luar daratan kita. Dengan negara-negara Jawa. Iya, Tuanku benar. Sampo Hui berhasil menjalin hubungan dengan kerajaan Indraprasta di Tanah Pasundan. Sebuah kerajaan yang cukup besar di Tanah Pasundan, Jawa. Dan kali ini dia menghadap dengan membawa tanda mata dari Tanah Pasundan dan juga sebuah tanda mata khusus untuk Tuanku pribadi. Salam hormat kami yang mulia. Salam sejahtera bagi tuanku sekeluarga. Bangkitlah, Sampo Hui. Siapakah gadis yang di sampingmu itu? Dia adalah yang saya maksudkan dengan tanda mata khusus untuk tuanku. Seorang gadis manis dari Tanah Pasundan. Kau hebat sekali, Sampo Hui. Hebat sekali.
Terima kasih atas semua tanda matamu ini. Lalu siapakah nama gadis manis itu? Nama hamba Cempaka, tuanku. Seluruh isi ruangan itu terkejut ketika mendengar jawaban yang justru keluar dari mulut Cempaka. Suatu hal yang tidak lazim terjadi di negeri mereka. Tutup mulut, gadis hina! Tundukkan kepalamu dan mintalah maaf pada Kaisar! Apakah kesalahan saya, Tuan Kam? Dapatkah Tuan menjelaskan? Maaf, Tuanku. Agaknya gadis asing ini masih terlalu liar. Apakah Tuanku memberikan kesempatan pada hamba untuk menjinakkannya? Kau terlalu kasar untuk seorang gadis, Kam Jiu Hong. Aku jauh lebih tahu cara menjinakkannya. Biarkanlah gadis ini di tempatku. Aku menyukainya. Dengan begitu, aku akan menghadapi seorang gadis yang hidup. Tidak sebagaimana selirku yang lain. Semuanya bagaikan benda mati. Dingin, Anak manis. Aku harap kau akan menyukai menerima anugerah besar ini. Tinggallah di sini, dan kau pasti akan menikmati limpahan kebahagiaan. Cempaka menjawab, dari luar terlihat seorang prajurit berjalan mendatangi pembesar Kam dan kemudian berbisik perlahan. Beberapa saat kemudian wajah pembesar Kam berubah. Ampun, Tuanku. Di luar istana baru saja terjadi keributan. Akan tetapi pasukan kita berhasil meredakannya dan menangkap biang keributan tersebut. Siapakah orang yang berani mencari mati di istanaku ini, Kam Jiu Hong? Dia Sam Xiao Ma, putra dari Tuan Sampo Hui. Xiao Ma. Kurang ajar. Ada apa sebenarnya? Mengapa Xiao Ma putramu melakukan tindakan gila seperti itu, Sampo Hui? Ampun, Tuanku. Sesungguhnya lah Cempaka ini adalah gadis Pasundan yang dibawa oleh putra hamba tersebut. Tetapi pembesar Kam telah memaksa kami untuk menyerahkannya pada tuanku. Jadi kalian, ayah dan anak tidak rela menyerahkan gadis ini padaku, Tuan Sam rela menyerahkan saya pada tuanku. Tetapi kenapa? Putranya sangat mencintai saya. Apakah salah semua itu, tuanku? Panggil menghadap putra anak muda itu, Baik, Tuanku. Segera saja pembesar Kam memerintahkan prajurit istana untuk membawa Xiao Ma datang menghadap. Dan beberapa saat kemudian, aku tidak takut dengan hukuman Kaisar. Dia telah merebut kekasihku. Aku tidak takut. Boleh dia sekalian membunuh aku. Hei, pemberontak hina! Berlututlah! Xiao, berlututlah dan mohonlah ampun pada Kaisar, Xiao. Tidak, aku tidak akan meminta maaf. Ayah tidak perlu cemas. Ini adalah perbuatanku yang hanya menjadi tanggung jawabku sendiri. Biarlah Kaisar Lalim dan mata keranjang itu membunuh aku. Xiao! Putramu sudah keterlaluan sekali sikapnya. Karena itu, aku terpaksa melupakan semua jasa dan pengabdianmu. Aku menghendaki kepalanya. Maafkanlah, putra hamba yang muda dan tidak tahu diri. Hamba mohon tuanku untuk meninjau kembali hukuman itu dan menguranginya, tuanku. Hukumlah dia hingga beberapa tahun
agar dia menyesali semua kesalahannya. Tapi janganlah bunuh dia, tuanku. Mati pun aku rela, Ayah. Karena telah puas menista manusia bejat di tanah naga ini. Manusia yang sebejat-bejatnya yang pernah ada. Manusia busuk. Laki-laki tinggi kurus yang duduk beberapa tombak di samping kaisar mengangkat tangannya, dan kemudian Cempaka melihat sejurus serangan yang hebat meluncur mengarah ke arah bagian pinggang Xiaoma. Sekejap kemudian Xiaoma telah menggelepar-gelepar kesakitan. Seluruh tubuhnya bagaikan dikerubuti oleh ribuan semut beracun. Maaf tuanku, hamba lebih dahulu menjatuhkan hukuman untuknya. Bagus. Bagus. Ong Jitsu kau benar-benar telah melakukan pekerjaan yang tepat. Keparat itu memang sudah saatnya menerima hukuman akibat kekotoran mulutnya. Baginda sudah pasti menyetujuinya. Kalian semua yang keparat penjilat rendah. Setan, bunuh sajalah aku. Bunuh saja aku, bangsat keparat rendah. Xiaoma menggelepar kesakitan di lantai, sementara ayahnya Sampo Hui diam tidak bergerak sedikit pun. Seluruh tubuhnya berkeringat deras, seakan-akan rasa sakit yang diderita oleh putranya turut pula dirasakan. Sedangkan Cempaka yang semula ragu untuk menunjukkan kepandaiannya, kini memutuskan untuk menolong Xiaoma. Kalian semua keterlaluan sekali. Seharusnya lah kalian mengerti kenapa dia sampai bersikap seperti ini. Bangunlah kakak Xiaoma. Jangan berguling-guling di lantai seperti ini. Kau. Terima kasih adik Cempaka. Hop! Hop! Ah! Siapakah engkau ini sebenarnya, Nona? Setan belalang, licik. Rupanya kau hendak menyelundupkan pembunuh untuk kaisarmu Sampo Hui. Pengawal, tangkap Sampo Hui. Tunggu. Dengarlah. Tuan Sam tidak bersalah sedikit pun. Dia sedikit pun tidak tahu menahu tentang diriku. Aku hadir kemari pun adalah karena dirimu, Tuan Kam. Karena itu aku minta kau memisahkan juga hubunganku dengan mereka berdua. Nona, siapakah sesungguhnya yang telah mengutusmu kemari? Apakah Panglima Anlusan? Jangan kaitkan aku dengan siapapun. Aku datang dari tanah Pasundan semata-mata adalah untuk mencari kawanku. Mundurlah, tuanku. Biarlah hamba meringkusnya dahulu. Akan lebih mudah lagi bagi kita untuk memeriksanya jika gadis ini sudah berhasil hamba jinakkan. Gila, agaknya kepandaian laki-laki kurus ini hebat sekali. Serangan dari jarinya mengingatkan aku pada laki-laki yang semalam aku jumpai. Tetapi laki-laki ini justru jauh lebih hebat terbawa dari gerakannya. Luar biasa sekali gebrakannya. Benar-benar aku tidak menyangka. Benar-benar aku tidak menyangka. Pengawal utama Kaisar, Ong Jitsu si Dewa Jari Tunggal pun tidak dapat berbuat lebih jauh lagi. Tetapi Cempaka pasti akan celaka. Kakak seperguruannya yang juga adalah saudaranya Ong Jitlei ada di samping Kaisar. Hebat sekali adik Cempaka. Serangan-serangannya mulai berhasil mendesak Ong Jitsu. Berhentilah menyerang. Aku tidak bermaksud jahat datang ke istana ini. Berhentilah. Berhenti menyerang. Aku akan berhenti menyerang setelah melihat engkau terkapar di lantai
dengan seluruh pakaian terkoyak. Mulutmu kotor sekali orang tua. Karena itu, rasakanlah ini. Cempaka yang menjadi semakin muak dengan sikap lawannya mulai mendesak dengan serangan-serangan yang semakin hebat. Hal mana membuat Ong Jitsu menjadi kelabakan. Mulutmu kotor sekali orang tua. Karena itu, rasakanlah ini. Hebat sekali setan betina ini. Aku harus segera membentuk adu jitsu. Gila, serangan gabungan mereka berdua benar-benar tidak tertahankan. Lawanku yang semula pun kini menjadi semakin buas, bagaikan Raja Wali liar mendesak dengan iringan desakan kawannya. Roboh kau gadis betina liar. Gila, aku belum lagi sempat membalas seranganku. Mereka sudah mendesakku sedemikian rupa. Benar-benar hebat serangan mereka berdua, bagaikan pasangan Raja Wali Sakti. Lumpuhkan dan masukkan ke dalam tahanan khusus mereka semua. Segera umumkan besok. Saat matahari tinggi, aku ingin melihat darahnya memancar dari leher dan kepala mereka. Baik, tuanku. Agaknya Anlusan telah mendapat tenaga baru sangat berbahaya sekali. Besok saat pelaksanaan hukuman, aku harap guru kalian berdua, Imam Agung dari Kuil Ban Hotong, ada di sini. Ya, kami mengerti, Tuan Kang. Ya, bawa mereka semua ke dalam tahanan khusus di markas pasukan kerajaan, ya. Akan kami laksanakan, Tuan Kang. Kita tinggalkan dulu Cempaka yang tinggal menjalani hukuman bersama dengan keluarga Sampohui. Sekarang marilah kita kembali mengikuti kisah perjalanan Raden Purbaya bersama dengan Kolubeng, pimpinan perompak liar yang merupakan pengikut dari Anlusan. Akhirnya kita sampai juga di daratan. Jobung, simpan baik-baik bendera tengkorak naga. Satu saat mungkin kita akan mempergunakannya lagi. Atau mungkin juga selamanya kita tidak mempergunakan. Kita dapat menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Karena waktunya sudah hampir tiba. Guru! Hampir tiba. Apa maksud Paman Lubeng? Persiapan penggulingan Kaisar Rongsokan itu, Kaisar Butut. Kau benar-benar beruntung, Guru. Lihatlah itu di sana. Perahu yang indah di ujung sana, di pinggir pantai sana itu adalah milik Panglima Anglusan. Kita tidak perlu repot-repot menemuinya di tengah kota Hopei. Kita turun di pantai, bersiap-siap untuk menghadap. Mandi yang bersih dan berganti pakaian yang pantas untuk menghadap beliau. Kita telah sampai. Ketika hari menjelang senja, Raden Purbaya bersama dengan Kolubeng naik ke atas perahu yang telah dihias warna-warni. Berbagai lampion tergantung di setiap sudut dan tempat-tempat tertentu untuk menerangi dan menambah indahnya suasana di atas perahu Panglima Anglusan. Agaknya hari ini akan ada pertemuan. Kita rupanya datang tepat pada waktunya, Guru. Lihatlah. Di sudut sana itu adalah tokoh-tokoh andalan dari dunia kemerdekaan. Sedangkan di sebelah sana para perwira kepercayaan Panglima Anglusan. Lalu, di manakah Panglima Anglusan? Apakah dia belum ada di ruangan ini? Benar. Anglusan mungkin masih berada di dalam kamarnya. Itu, lihat.
Lihatlah, 4 orang yang keluar dari sudut sana itu. Mereka adalah 4 pengawal utama dari Panglima Anusan. Mereka adalah 4 tokoh dunia kependekaran dari utara, barat, selatan, dan timur. Wah, nampaknya memang hebat-hebat sekali mereka. Ya, tetapi kukira kepandaian guru tidak kalah hebatnya dari salah seorang di antara mereka berempat. Panglima Anusan tentu akan gembira sekali berkenalan dengan guru. Yang mulia Panglima besar kita Anusan telah tiba. Tiba, bangkit dan beri hormat padanya, ayo. Salam hormat pada yang mulia Panglima besar Anusan. Terima kasih. Silahkan duduk kembali, sahabat. Selamat datang. Dan sekali lagi terima kasih atas kedatangan kalian kemari memenuhi undangan. Seperti yang tertera dalam undangan, bahwa malam ini rancangan yang akan kita buat dan akan kita bicarakan adalah perihal persiapan khusus, persiapan gerakan kita. Dari beberapa pembantuku telah tercatat bahwa dana untuk gerakan kita telah memenuhi kebutuhan yang telah kita perhitungkan. Terima kasih atas semua kerja keras kalian untuk mendapatkan dana itu. Satu hal yang perlu kalian ingat dan perlu kalian ketahui, bahwa kekuatan kita saat ini sudah mencapai 500.000 tentara. Berarti sama banyaknya dengan kekuatan yang ada di kota raja dan kota-kota di sekitarnya. Menurut perhitunganku, saat yang tepat untuk bergerak adalah 10 hari lagi. Saat itu adalah merupakan hari lahirnya Hian Tiong. Aku akan menjadikan hari itu sekaligus menjadi hari akhirnya. Ya. Kita akan bergerak segera. Tetapi semuanya harus berdasarkan perhitungan yang matang. Jangan bersikap sembrono. Aku tidak ingin perjuangan ini berlarut-larut. Iya, setuju Tuan Panglima. Aku Cobuntat dari Hwasan memang mengharapkan agar perang ini tidak berlarut-larut. Karena itu, jika Tuan Panglima mau menerima usulku, kita mencari kesempatan khusus untuk merobek kekuatan mereka dengan membunuh Hian Tiong dan pembesar Kam. Kita coba untuk mengirimkan sekelompok orang untuk membunuh mereka. Usulmu itu memang sangat baik, Buntat. Tetapi aku khawatir rencana besar kita ini akan terbongkar dan mereka akan waspada dan tentunya akan mempersiapkan diri. Tetapi kita mempunyai kesempatan itu, Tuan Panglima. Besok seperti yang Tuan ketahui, Kaisar akan keluar ke alun-alun untuk melaksanakan hukuman pada keluarga Sam dan gadis asing. Kita pergunakan saat yang baik itu, Tuan Panglima. Iya, betul. Kita gunakan kesempatan itu. Iya, betul. Iya, kita bisa diperangkap ya. Tetapi itu berbahaya sekali. Raden Purbaya berdesir jantungnya manakala mendengar pendekar dari Hwasan itu menyebutkan gadis asing. Gadis asing? Mungkinkah gadis itu sahabatku? Dapatkah Paman mencari keterangan untuk itu? Aku akan mencoba mencari kesempatan itu, Guru. Ya, tenanglah kalian semua. Usul yang baik itu akan aku pertimbangkan. Tetapi satu hal yang akan aku tanyakan, dari kabar yang dibawa oleh orang-orangku, aku mendengar bahwa Baginda Hian Tiong hendak melaksanakan hukuman pancung kepala kepada keluarga Sam dan seorang gadis asing. Apakah kalian tahu siapa gadis asing itu? Dan mengapa sampai ia mendapatkan hukuman pancung kepala? Setahu saya, bahwa gadis itu adalah mata-mata yang Tuan Panglima kirimkan. Apakah tidak demikian halnya? Aku tidak tahu menau tentang hal tersebut. Aku tidak pernah mengirimkan seorang mata-mata wanita ke kota raja. Karena itu, aku menduga semua ini adalah suatu jebakan. Perangkap yang dibuat oleh Hian Tiong untuk kita. Berhati-hatilah kalian semua. Apakah tuanku atau juga Tuan Buntat mengetahui siapa nama gadis itu sebenarnya? Menurut suara-suara siang tadi di kota raja,
gadis itu adalah berasal dari tanah Pasundan. Kak Cempaka. Oh, ternyata engkau yang bertanya, Lubeng. Ada apa? Dan bilakah engkau kembali ke Hopai? Menjelang sore saya tiba di pantai ini. Dan segera saja datang mengunjungi pertemuan ini. Jika saya boleh mengganggu pertemuan ini dengan hal lain, saya akan memperkenalkan seseorang pada Tuan Panglima. Memperkenalkan seseorang padaku? Siapakah orang itu? Adakah anak muda yang bersamamu itu? Benar Tuan. Anak muda ini bernama Purbaya. Dan dia adalah guru saya. Lubeng! Wah, guru sekecil dan semudah itu. Lubeng. Berkatalah yang sebenarnya padaku. Aku tahu siapa gurumu. Ataukah kau baru mengangkat guru kembali? Lubeng, aku mengenal baik gurumu, Pertapa dari Gunung Taisan. Dan aku tahu pula gurumu sudah tewas beberapa tahun yang lalu. Berkatalah yang benar, Lubeng. Benar. Saya baru mengangkatnya sebagai guru. Hormat saya, saudara-saudara sekalian. Jika boleh saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya sesungguhnya adalah berasal dari tanah Pasundan sebagaimana gadis asing itu. Dan kedatangan saya ini kemari adalah justru untuk mencari kawan saya itu. Oh, kawannya gadis itu. Tapi besok gadis itu sudah akan mati di panggung Kaisar. Ya. Anak muda. Agaknya engkau juga seorang laki-laki yang memiliki kepandaian silat yang cukup baik. Karena telah mampu menundukkan kau Lubeng, murid dari salah seorang sahabatku. Saya hanya dapat menggerakkan sedikit tangan dan kaki untuk menjaga diri. Maaf saudara-saudara, saya akan mohon diri untuk pergi ke kota raja. Paman Lubeng, Paman tentu sudi mengantarkan saya ke kota raja. Tunggu dulu anak muda. Masakan kau akan datang dan pergi di tempatku ini dengan seenaknya saja? Tunggu dulu. Tunjukkan dulu kepandaianmu sebelum kau tinggalkan perahuku ini. Dan lagi, Lubeng orangku tidak akan kuizinkan untuk mengantarmu dengan begitu saja. Lalu apakah kehendak Tuan sebenarnya? Aku ingin mengetahui sampai sejauh mana kehebatanmu itu, hingga seorang diri akan menyatroni kota raja. Tapi, maaf, aku tidak ada waktu untuk bermain-main. Dan lagi... Cukup anak muda. Panglima sudah menghendaki engkau mempertunjukkan kebolehanmu. Layanilah orang bodoh. Tapi, Paman Lubeng, cukup jauhkah kota raja dari sini? Tidak sampai satu malam perjalanan, kita akan tiba di sana. Dan lagi, hukuman itu dilaksanakan selalu tepat pada tengah hari. Untat, kau boleh layani tamu kita itu. Baiklah Tuan Lomu. Saya akan memberikan pelajaran pada anak muda itu. Sebenarnya aku enggan untuk bermain-main denganmu anak muda. Karena itu, maaf, aku akan berlaku sedikit keras padamu. Berhati-hatilah. Sahabat Lubeng, kukira kaulah yang harus berhati-hati. Kau merendahkan diriku, Lubeng. Kau lihatlah aku. Akan menjatuhkan anak muda ini tidak lebih dari 5 jurus. Mengetahui bahwa ia tak lagi dapat melepaskan diri dari permainan yang dipaksakan Panglima Anlusan, Purbaya pun memutuskan untuk melayani permainan itu. Dengan sigap, ia membalas serangan-serangan buntat yang menderu-deru di sekitar dirinya. Dan kemudian... Benar-benar tepat ramalanmu, Tuan Buntat. 5 jurus sudah pertandingan ini selesai. Maaf Tuan Panglima, aku meminta izin untuk bermain-main dengan anak muda asing ini. Iya. Tetapi berhati-hatilah.
Aku menyukai tenaga yang baik seperti anak muda itu. Jangan khawatir, Tuan Panglima. Saya hanya hendak memberikan pelajaran saja. Bersiaplah anak muda. Kali ini lawanku cukup berat. Aku akan mencoba menyelesaikannya dengan cepat, agar aku bisa segera meninggalkan tempat ini dengan Paman Lubeng. Silakan, Paman. Aku sudah siap. Luar biasa sekali ilmu kepandaian apakah ini? Anak muda itu menyerangku dengan dahsyatnya dari udara, bagaikan curahan hujan. Lotong si cambuk api mulai merasakan betapa repotnya melayani lawannya yang semula dianggap enteng. Beberapa kali ia harus melempar tubuhnya ke belakang untuk menghindari dari serangan yang bertubi-tubi dari angkasa. Tetapi beberapa saat kemudian, laki-laki tua yang merupakan salah seorang pengawal utama Panglima Anlusan mengeluarkan sesuatu dari pinggangnya. Kau memang hebat, anak muda. Tetapi sekarang kau cobalah tahan senjataku ini. Lepas! Gugup! Jangan kau teruskan, Lotong. Kau memang hebat, anak muda. Cambuk ini pun sangat hebat. Maafkan ini, Pak Tua. Hup! Nah, Tuan Anlusan, bagaimana sekarang? Apakah engkau mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan Paman Lubeng? Tentu saja. Tentu saja aku mengizinkan. Aku sangat menyukai orang-orang muda dan hebat seperti dirimu. Tetapi duduklah dahulu. Mungkin aku akan membantumu lebih jauh lagi. Beberapa orang-orangku akan mengantarkanmu. Tidak hanya Lubeng. Aku khawatir akan terjadi sesuatu dengan anak muda yang gagah seperti dirimu. Lotong si cambuk api juga akan mengantarkanmu ke kota raja untuk membantumu membebaskan kawanmu. Sekarang kau boleh istirahat, makan dan minum sepuasmu. Setelah itu kalian boleh segera berangkat. Baiklah. Terima kasih, Tuan Anlusan. Ketika Raden Purbaya yang gelisah itu menunggu waktu sambil mencicipi hidangan, di salah satu sudut perahu besar itu, Panglima Anlusan tengah mengadakan pembicaraan khusus dengan 4 orang pengawal utamanya, termasuk si cambuk api Lotong. Aku merubah rencana. Saat ini juga kalian berempat mengantarkan anak muda itu. Ini adalah kesempatan kita. Dia dapat kita gunakan untuk menghadapi Imam Agung itu. Mudah-mudahan saja kita dapat mengatasi Imam Agung itu dengan bantuan anak muda itu. Jika salah seorang dari kalian membantunya, pastilah Imam Agung itu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Nah, bekerjalah cepat agar kalian dapat menyelamatkan diri kalian dari kota raja. Kau mengerti, Lotong? Dan kalian semua mengerti? Mengerti, Tuan. Beberapa saat kemudian, Raden Purbaya bersama dengan Kolubeng dan 4 orang pengawal utama Panglima Anlusan menuju kota raja. Menjelang fajar, mereka tiba di sebuah desa pinggiran kota raja. Dan di desa itu, rombongan Raden Purbaya beristirahat melepaskan lelah, menunggu saat tengah hari. Guru, kau yakin hanya gadismulah satu-satunya gadis Pasundan di tempat ini? Apakah tidak mungkin yang dimaksudkan oleh Kaisar itu adalah orang lain? Apakah mungkin
Sampohui membawa beberapa orang gadis dari Pasundan. Sebaiknya aku dan kawan-kawan memisahkan diri saja. Cukup banyak orang-orang kaisar yang disebar, memata-matai di antara penduduk. Jika kau merasa tepat waktunya, bergerak saja. Kami semua akan siap membantu. Terima kasih. Aku pergi. Kapan pesakitan itu akan keluar, Paman Lubeng? Saya kira sebentar lagi, Guru. Setelah pesakitan itu tiba beberapa saat kemudian, Kaisar beserta para pengawalnya datang untuk menyaksikan jalannya hukuman. Apakah pelaksanaan hukuman seperti ini sering terjadi di negeri ini, Paman Lubeng? Tidak juga, Guru. Belum tentu terjadi dalam sebulan. Tetapi jika keadaan negara sedang rusuh, bisa-bisa saja dalam sebulan beberapa kali terjadi. Dan itu akan terjadi sampai belasan bahkan puluhan jiwa melayang. Itu dia rombongan pesakitan telah tiba, Guru. Dari balik kerumunan penduduk, Raden Purbaya yang juga sudah mengenakan pakaian khas negeri Naga melihat rombongan itu datang mendekat. Tubuh pemuda perkasa yang merupakan seorang manusia utama dari tanah Pasundan itu menjadi gemetar manakala melihat seorang gadis dengan wajah yang kusut, terikat rantai, tangan dan juga lehernya. Sementara itu sebuah kayu tebal dan lebar memisahkan bagian kepala dan tubuhnya. Iblis keji. Tunggu dulu, Guru. Tunggu, bersabarlah. Kita harus menunggu kesempatan yang baik. Lihatlah, itu baginda di belakangnya mengiringi bersama dengan para pengawalnya. Setan. Imam Agung Bulek Chosu juga hadir seperti dugaan Panglima. Kaisar sudah cukup dekat. Berarti waktu sampai seperti yang dikehendaki Panglima Anlusan. Paman Lubeng, ya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Purbaya yang telah demikian rindunya pada Cempaka tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Disentaknya tangan Kolubeng dan kemudian tubuhnya beranting naik dan melesat ke arah Cempaka. Kak Cempaka! Yang Agung adik Purbaya! Awas! Tangkap mata-mata Anlusan! Bersamaan dengan masuknya Raden Purbaya ke tengah-tengah pesakitan, beberapa bayangan melesat menubruknya. Sementara beberapa pengawal lainnya segera mengurung mengamankan Kaisar dan pembesar Kang. Tetapi pada saat itu juga, 4 orang pengawal utama Anlusan menubruk Kaisar dari tengah-tengah kerumunan penduduk. Setan, manusia keji, mampuslah kalian! Guru, lihat itu adik Ongjitsu mendapat kesulitan. Tinggalkan tempat ini, biar saya mencoba menahan 4 orang ini dengan para pengawal. Awas, berhati-hati Kak Cempaka. Gunakan kincir metu tingkat terakhir. Kayu dan rantai itu akan banyak membantu. Mampus kau bocah! Gila, tenaga pakai gendut ini luar biasa sekali. Aku akan dapat celaka jika terus-menerus menghadapinya. Mundurlah Kak Cempaka. Laki-laki gendut ini berbahaya sekali. Bulek Chosu, Imam Agung dari kuil Ban Hotong, mendesak Raden Purbaya dengan kibasan-kibasan tongkat besarnya. Segala serangan Raden Purbaya serasa kandas dan memukul balik karena terbentur oleh kekuatan Imam Agung yang luar biasa itu. Pada saat yang kritis itu, terdengar teriakan penuh kecemasan.
Guru! Pembesarkan terluka. Bantu kami di sini, Guru. Setan, kau selamat anak muda. Mari Kak, kita tinggalkan tempat ini. Aku akan membuka jalan. Bagaimana kau bisa berada di sini, adik Purbaya? Betapa Wisnu yang Agung telah mengirimkan Garudanya untuk mencari dirimu. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini tanpa semua adik Purbaya. Tuan Sam dan putranya adalah orang yang telah menyelamatkan jiwaku. Tetapi kita tidak mempunyai daya untuk menyelamatkan mereka semua. Baiklah, ajaklah mereka untuk mengikuti di belakang kita. Yomo, ajak ayahmu kemari. Tinggalkan aku di sini bersama ayah. Paman Lubeng, kau bantulah kami. Pondong laki-laki tua itu dan ikuti di belakang kami. Baik, Guru. Tanpa banyak membantah lagi, Kolubeng yang telah tunduk sepenuhnya pada Raden Purbaya menggendong sang pohon dengan sebelah tangannya dan sebelah tangan lainnya berusaha melindungi dirinya dari sambaran pedang dan tombak para prajurit. Naik ke atas atap itu, Guru, dan kemudian langsung ke arah utara. Kita akan bertemu di pintu gerbang kota raja. Kau ikutlah aku, Sioma. Ikut aku ke lorong sebelah sana, ayo. Jangan terlalu cepat, adik Purbaya. Aku tidak bisa melangkah terlalu jauh. Rantai besi yang mengikat kakiku ini membatasi gerakanku. Itu dia, Kak Cempaka, gerbang kota raja. Ayo cepat ke sana. Belasan orang pengawal menutup gerbang itu. Biar aku yang akan membereskannya. Ya. Gila, rupanya lawan dari adik Purbaya adalah tokoh dari dunia kependekaran. Mudah-mudahan adik Purbaya dapat menyelesaikannya dengan cepat sebelum bala bantuan datang. Celaka, ada yang datang. Hei, agaknya itu justru kawan kita, adik Purbaya. Aku bawakan kalian 2 ekor kuda. Ayolah, Sioma, jaga ayahmu. Aku akan membantu guruku membuka gerbang itu. Ya, aku pun harus membantu membuka pintu itu sebelum datang bala bantuan. Dengan hadirnya Kolubeng beserta Cempaka di arena pertempuran depan gerbang kota raja, Raden Purbaya mendapat kesempatan untuk membuka gerbang yang sangat besar dan tebal itu. Kak Cempaka, naiklah cepat ke atas kuda itu. Biar aku menunggu dan menghadang mereka. Hai, mau kemana kau? Biarkanlah mereka lari. Hadapilah aku. Hai, tidak ada jalan lain. Aku harus melumpuhkan kuda-kuda mereka. Hai, mereka semakin jauh. Aku harus segera mengejarnya. Biasa sekali kecepatan kuda-kuda di sini. Tidak seperti di tanah Pasundan. Paling-paling kecepatan lariku hanya dapat mengimbangi saja. Itu, agaknya mereka mengurangi kecepatan kuda mereka. Ayo, naiklah Guru. Kita tinggalkan kota raja sejauh-jauhnya. Ya, Panglima Anlusan tentu akan gembira. Walaupun Kaisar tidak berhasil kita bunuh,
tetapi pembesar Kam pastilah tidak akan selamat hidupnya. Jarum beracun yang ditebarkan salah seorang pengawal utama Panglima Anlusan telah melukainya. Kita sudah berada sangat jauh dari kota raja, Guru. Kurang lebih setengah harian kita akan sampai di kota Hope, dan kita akan aman di sana. Mengapa perjalanan ini jauh lebih lama, Paman Lubeng? Rasa-rasanya perjalanan kita tadi malam dari Hope ke kota raja tidak sejauh sekarang. Ataukah kita mengambil arah yang lain? Iya, Guru benar. Kita memutar demi keselamatan rombongan ini. Jika sampai terkejar, mereka tidak akan dapat menambah kekuatan mereka, dan juga hutan dan lembah di sekitar kita akan merupakan tempat persembunyian yang aman. Beristirahatlah, Guru. Saya akan meronda di sekitar tempat ini. Tuan Sam, Kakak Sioma, ini adalah Purbaya. Saya adalah Purbaya, sahabat dari Kakak Cempaka. Kami berdua berasal dari Pasundan. Terima kasih kami ucapkan atas pertolongan saudara Purbaya. Jika tidak ada saudara, mungkin kami, ayah dan anak, akan tewas di alun-alun kota raja. Tidak perlu banyak basa-basi, Kakak Sioma. Kita semua adalah orang sendiri. Adik Purbaya, dapatkah engkau membantu melepaskan rantai dan kayu tebal pengikat tangan dan leherku ini? Aku kira juga tidak akan ada artinya tenagaku jika engkau yang sudah terbebas dari totokan tidak mampu memutuskan rantai itu. Kecuali jika kita mengeluarkan kujang pusaka itu. Cempaka termenung sesaat mendengar usul dari Raden Purbaya. Ia tidak lagi mengharapkan pemuda itu. Kini harus saling genggam tangan dengan mesranya. Cempaka masih saja terdiam. Sementara itu Raden Purbaya menghela nafas melihat sikap Cempaka. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-24 dengan judul Kisah di Tanah Naga. Sampai jumpa.